Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terima kasih sudah kembali lagi di channel Flower Family Fun, channel untuk berbagi cerita tentang anggrek dan tanaman hias. Repotting adalah kegiatan yang nggak bisa dihindari oleh pecinta anggrek ataupun pegiat tanaman anggrek. Apakah itu untuk repotting secara reguler atau repotting yang diperlukan ketika tanaman anggrek kita sedang sakit atau bermasalah. Apa-apa aja yang perlu kita ketahui sebelum dan sesudah repotting dan kemudian masalah yang biasa timbul setelah repotting, simak terus ya, jangan lupa subscribe. Repotting itu pastinya menyebabkan stres pada tanaman kita, penonton. Belum lagi kalau kita merepotting tanaman yang lagi bermasalah atau lagi sakit. Sudahlah dia sedang merasakan kesakitannya, belum lagi dia juga harus merasakan stres karena dibongkar. Karena pastinya ketika kita repotting, kita mengacak-acak batang, daun, dan akarnya. Belum lagi kita celupkan ke dalam cairan ya. Oke, sekarang kita masuk ke step sebelum repotting. Sebaiknya kita mempersiapkan dulu bahan-bahan repotting sebelum kita melakukan repotting, supaya segala sesuatunya itu sesuai dengan kebutuhan anggrek kita. Apakah itu pot, media tanam, dan alat untuk repotting, dalam hal ini alat potong ya. Dan yang ingin saya tekankan di sini adalah penonton, jangan lupa untuk merendam dulu tanaman anggrek kita ke dalam ember berisi air. Untuk apa? Selain untuk memudahkan kita merepotting ya, karena dengan merendam artinya akar dan batang itu menjadi lebih lemas gitu ya. Selain itu juga untuk mengantisipasi adanya binatang-binatang yang bersembunyi di dalam media tanam. Seperti yang kita lihat ini penonton, ini saya temukan ini sejenis binatang ini ya, kayak apa ya penonton, saya juga nggak tahu namanya, tapi ini adalah hama ya. Dan ini saya temukan sehari setelah saya lakukan pengendalian hama. Dan ketika repotting pun saya sering menemukan binatang-binatang ajaib di dalam media tanam. Dan ini bisa membahayakan diri kita ya penonton. Jadi daripada kita kena binatang, lebih baik binatang itu kita rendam di dalam air. Langkah selanjutnya sebelum repotting yang harus kita perhatikan adalah keadaan fisik dari tanaman kita. Apakah sedang tumbuh keiki ataukah sedang berbunga. Ketika gagal repotting, otomatis bunga itu kemudian akan menjadi layu penonton setelah di repotting ya. Jadi penting buat kita untuk mengamati dulu apa-apa yang terjadi pada tanaman kita. Contohnya ketika ada keiki, berarti kita melakukan perendaman itu nggak terlalu lama. Dan melakukan bongkar akar juga dengan hati-hati. Karena kan sayang-sayang ya keikinya penonton. Dan apabila kita melakukan repotting dengan cara yang benar, insya Allah keiki dan bunga pun bisa dipertahankan. Seperti yang kita lihat di depan kita, ini adalah Phalaenopsis yang beberapa waktu lalu saya lakukan repotting ya. Dan alhamdulillah bunganya masih dalam keadaan fresh ya. Dan juga keiki biasanya juga akan baik-baik aja ketika kita melakukan repotting secara benar. Oke, bicara repotting yang benar itu adalah bicara tentang segala prosedural ya. Maaf ini saya harus bicara prosedur kalau bicara mengenai repotting, karena mau nggak mau kita harus mengikuti hal baku yang sudah terbukti keberhasilannya. Apa-apa aja sih hal-hal baku dalam repotting itu? Ya, yang pasti adalah kita menggunakan alat yang steril, kemudian media tanamnya juga sesuai, dan kemudian juga melakukan tindakan pengobatan ya. Dalam hal ini adalah pemberian B1 untuk menghindari stres dan memberikan fungisida untuk luka-luka sayatan. Oke penonton, sekarang kita bicara setelah repotting. Ketika kita selesai merepotting tanaman kita, sebaiknya dalam jangka waktu
seminggu atau boleh lebih daripada seminggu kita lindungi tanaman kita dari matahari langsung dan air hujan ya. Syukur-syukur kalau penonton tercinta di rumah kebun anggreknya sudah mempunyai naungan yang bagus. Kalau di Flower Family Fun ya ini ya penonton, kebunnya itu open garden, jadi kita nggak ada naungan kecuali pohon. Dan alhamdulillah ini adalah hasil repotting ya, sudah kelihatan tumbuh keiki. Masalah biasanya terjadi ketika kita merepotting tanaman anggrek yang sakit. Biasanya akan terjadi perubahan fisik ya, seperti kuning, daunnya gugur, atau mengering seperti nyaris mati. Dan sepanjang pengalaman yang pernah saya lewati dalam merawat anggrek di kebun Flower Family Fun adalah saya akan tetap memberikan perawatan yang lebih intensif ya, artinya memberikan pemupukan atau pengendalian hama secara rutin, dan juga selain itu saya memberikan waktu ya buat tanaman anggrek itu untuk beradaptasi. Bagaimanapun juga repotting itu akan meninggalkan stres, baik itu untuk tanaman yang sehat, apalagi tanaman yang lagi sakit. Seperti yang saya pegang ini penonton, ini adalah anakan vanda yang saya repotting karena terjepit. Tapi alhamdulillah saya melihat ada progres ya, dari yang kering sama sekali sampai sekarang ini saya sudah melihat ada tanda-tanda akar yang mulai kehijauan atau hidup. Dan bicara mengenai repotting ini penonton ya, biasanya repotting dilakukan ketika tanaman kita sudah berada di dalam media tanam itu 2 tahun atau lebih ya. Tapi di samping itu juga kita biasanya melakukan repotting ketika tanaman sakit. Dan yang bisa saya katakan di sini adalah penonton, tidak semua tanaman sakit perlu melakukan repotting. Kita harus bisa memahami jenis-jenis penyakit apa yang dialami oleh tanaman anggrek kita, sehingga kita bisa melakukan perawatan sesuai dengan yang diperlukan oleh anggrek. Jadi tidak melulu harus kita melakukan repotting untuk tanaman anggrek yang sakit. Oke penonton tercinta, saya harapkan ini bisa bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.